Hobi memelihara hewan unggas, misalnya ayam, bebek, atau burung puyuh. Tentunya sebagai penggemar unggas, Anda tidak puas bila sekedar memelihara anakan atau hewan yang sudah berumur saja. Kadang, pehobi juga ingin menghasilkan anakan unggasnya sendiri, mulai dari proses perkawinan induk sampai penetasan telur. Ya, kalaupun tidak laku untuk dijual, minimal bisa memberi kepuasan bagi diri sendiri. Dan ini pula yang sedang saya mulai. Sebagai karyawan dan hobis berbagai jenis ayam, saya berniat untuk mulai belajar menetaskan telur ayam sendiri, serta coba-coba membisniskannya. Karena bila dicermati, usaha penetasan ayam rupanya cukup menghasilkan, meskipun diusahakan hanya dalam skala kecil-kecilan. Sebagai gambaran, dengan memiliki 2 unit mesin penetasan telur berkapasitas 100 butir, Anda bisa memperoleh tambahan penghasilan hingga 1,4 juta rupiah per bulan. Caranya, cukup beli saja telur ayam kampung seharga Rp1.800 per butir. Lalu, telur itu dimasukkan ke mesin tetas. Selama 21 hari, telur akan menetas dan menghasilkan anakan ayam kampung umur 1 hari atau DOC. Nah, saat ini di pasaran, DOC ayam kampung dihargai Rp7.000 per ekor. Artinya, setiap kali penetasan dengan 2 mesin tetas yang dimiliki, ada potensi pendapatan Rp1,4 juta tiap 21 hari sekali. Cukup lumayan kan untuk usaha sambilan? Tapi bagaimana ya memulai usaha sampingan penetasan telur ayam tanpa mengganggu rutinitas pekerjaan sehari-hari? Karena umumnya mesin-mesin tetas yang dijual di pasar masih beroperasi secara manual, sehingga butuh perlakuan ekstra. Ini yang jenis semi otomatis, jadi kita harus masih perlu balik-balik telurnya. Jadi nanti posisi telur itu ada ditandain dari A, B, C, 1, 2, 3. Jadi kalau nanti posisi telur itu posisi A semua, B semua, C semua, itu dari sehari. Jadi kita baliknya itu per 8 jam sekali. Penetasan itu perlu pengaturan biar pemanasan itu merata. Itu kalau yang jenis lama itu harus diputar 1 per 1 telur gitu, putar 1 per 1. Kalau ini cukup diengkol aja. Dintar pagi ke depan, sore belakang gitu. Jadi itu selama kalau telur ayam itu kan sekitar 21 hari. Itu dari minggu pertama sampai minggu kedua itu tiap hari diputar. Pagi sore. Ntar begitu masuk ke minggu ketiga itu mesti rata ini. Itu sampai menetas. Mesin tetas otomatis, pastinya alat ini bisa menjadi solusi agar pekerjaan lancar. Usaha sambilan penetasan telur bisa berjalan. Karena itu, kali ini saya akan merakit sendiri mesin tetas otomatis dengan mendatangi Arman Sitorus. Arman merupakan hobis berbagai jenis ayam dan berhasil memproduksi mesin tetasnya sendiri. Selamat siang dengan Pak Arman. Benar Pak. Pak Arman, saya Rizky Pak. Saya sebelumnya sudah pernah lihat Pak Arman gitu ya. Tadi saya sempat cari-cari di luar, itu banyak orang-orang yang menjual mesin penetas telur, tapi yang manual Pak. Nah, saya dengar informasi dari teman-teman saya, Pak Arman ini bisa membuat mesin penetas telur yang otomatis Pak ya? Benar, full otomatis Pak. Jadi perbedaannya kalau manual dengan full otomatis, kalau manual Bapak intervensi muter-muterin telur sekali 3 jam, 8 jam gitu. Jadi capek sekali ngerjainnya. Nah, Pak. itu yang dijual di luar sana Pak. Iya. Saya mau cari yang otomatis gitu. Nah, kalau dengan ini mesin yang kita buat ini enggak usah lagi kayak gitu. Bapak masukin telur, tinggalin udah. Oh, gitu. 18 hari netas. Nah, gitu perbedaannya Pak. Ini otomatis? Benar. Jadi dia sudah memutar terus sekali 3 jam, jadi suhunya juga rata, di sana juga ada kelembapan udara, ya. Kemudian ada juga termometernya, semuanya lengkap, berfungsi baik. Kalau yang otomatis, kalau yang itu yang manual? Benar Pak, ini contoh yang manual. Nah ini kalau manual itu Bapak yang mutarin, bukan mesinnya. Bukan mesinnya? Benar, jadi capek, harus ditungguin ini Pak. Nah,
Pak, kalau seperti saya nih, saya sebagai seorang pekerja, sementara saya juga ingin punya bisnis sampingan yang menghasilkan. Nah, saya memilih bisnis untuk mesin penetas telur ini. Kira-kira kapasitas berapa Pak ya? Supaya tidak mengganggu pekerjaan saya juga, tapi juga bisnis itu menghasilkan buat saya. Yang kapasitas 50 aja Pak. 50? Sudah cukup lumayan untuk ternak hobi di rumah, untuk ternak kecil. Cukup ini. Ini sudah berfungsi baik, jadi Bapak tinggal kasih telurnya aja di dalam, telur yang baru bertelur taruh di dalam, dan bisa nyusul. Nggak harus, misalnya Bapak tidak harus 50 butir baru telur, enggak. Telur ayamnya dapat satu, ya satu masukin, dapat 2 hari ini 2 masukin, terus begitu. Nanti netasnya beda-beda hari. Oh begitu? Menarik juga. Nah sekarang saya ingin tahu cara pembuatan mesinnya ini Pak. Oh boleh Pak, mari saya tunjukin. Kebetulan saya punya karyawan sudah sedang bekerja ini buat mesin tetasnya. Ini alat motor penggerak. Motor penggerak untuk memutar. Nah ini contohnya Pak. Ini kebetulan kita sedang membuat mesin tetas telur. Ini alat-alatnya Pak ya? Benar. Bahan-bahannya begitu? Iya. Baik. Kalau ini untuk apa ini Pak? Ini alat humidity control, jadi alat pengukur kelembapan udara. Nanti dipakai di dalam ruangan mesin tetas. Jadi dengan alat ini kita bisa dapat mengetahui kelembapan udara di dalamnya. Humidity control ini dipakai. Standarnya itu kelembapan udara untuk mesin penetas telur ini berapa? Untuk tetasin ayam sampai ayam, ya telur ayam 50 sampai 65. Kalau untuk telur bebek 50 sampai 72. Itu rata-rata seperti itu. Ini harus ada berapa nih Pak alat ini di mesin ini? Cukup satu Pak. Satu aja cukup? Nah, ditaruh di atas telur aja udah. Itu aja. Cuma kita ngontrol aja alatnya. Kalau alat yang ini? Nah, ini bahannya? Ini alat motor penggerak. Motor penggerak untuk memutar mesin itu agar berputar sekali 3 jam. Jadi telurnya itu diputar-putar dengan motor ini penggerak. Ini contohnya Pak. Nah, terus ini ada, kalau saya lihat di sini ada lampu, ada termometer juga. Ini lampunya apakah harus 2, boleh 3, atau 1? Bagaimana? Yang kita pakai 2 Pak. Standarnya 2? Standarnya 2. Jadi alat ini 2 supaya berfungsi lebih cepat menaskan mesin tetas. Kemudian kalau yang satu putus, yang satunya berusaha terus hidup terus untuk mencapai suhu 38 derajat Celcius. 38 gitu. Nah, kalau misalnya satu putus, yang satunya bekerja. Nah, itu otomatis bisa. Ini lampunya khusus atau enggak Pak? Lampu apa aja bisa Pak? Enggak, lampu aja. Merek apa aja bisa itu. Untuk kapasitas 50 dibutuhkan 50 watt doang. Terus ini juga ada termometer ini untuk mengukur suhu di dalam ruangannya. Nah, kalau bicara soal suhu ini berapa standarnya untuk mesin penetas telur? Untuk ayam, ya dia sekitar 38 sampai 38,5. Itu untuk ayam, telur ayam? Ayam. Artinya mesin ini bisa untuk ayam, bebek, puyuh, sama semua. Bisa. Yang membedakan nanti adalah kelembapan udaranya. Ketika kita mau netaskan telur bebek, kelembapan udaranya ditambah, jadi airnya ditambah banyak air di dalam nampan itu, sehingga ruangannya lebih lembab. Pak, tadi saya kan pesan untuk bikin mesin penetas telur yang isinya 50 butir. Nah, apa aja nih Pak persiapan atau langkah-langkah berikutnya Pak? Mari kita lihat Pak. Di sini ada sudah karyawan kita sudah membuat mesin tetas 50 butir. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan. Kayu MDF untuk 50 butir, cuman lebarnya cuman ke belakangnya itu lebarnya 25 cm, ya. Sininya 40 cm, panjang lebarnya 40 cm. Lebarnya 40 cm Pak ya? Iya, 25 kali 40. Nah, seperti itu sudah cukup Pak. Itu sudah cukup? Sudah cukup. 50. Jadi itu tidak terlalu besar, ya, sehingga pemanasannya itu merata. Nah itu. Tapi dengan kotak sebesar ini, itu sudah cukup menampung 50 butir telur? Cukup Pak, tinggal kita buat raknya. Nah ini susunan raknya. Jadi di sini disusun 10, 50 butir. Dia sudah cukup untuk memanaskan, mengeramkan ayam 50 butir telur. Berarti di dalam mesin penetas telur ini sudah ada satu rak aja sudah cukup Pak? Sudah cukup Pak, sudah cukup. Kalau misalnya saya mau bikin 100 butir tinggal nambah 2 rak? Ditambah 2 rak, tempat boxnya dibesarin lebih tambah lagi. Misalnya itu 100. Kalau ini tahap berikutnya perakitan untuk elektroniknya ya? Benar. Nah ini yang disiapkan apa aja Pak? Alat-alatnya. Disiapkan ini yang satu yang kontraplo, dilengkapi dengan eko,
Terus kalau ini apa nih Mas? Dia micro switch. Micro switch. Fungsinya untuk? Fungsinya dia untuk menggerakkan motor penggerak. Oh, motor penggerak. Motor penggeraknya? Nah, seperti ini motor penggerak. Nah, kan pasti juga ada harus disiapkan kabel, terus timah dan sebagainya. Ini kalau kabel butuh berapa panjang kabel? Kabel sekitar paling 3 meter. 3 meter aja cukup Pak ya? Itu udah termasuk sama power. Nah, tadi yang saya lupa bertanya Pak, itu kalau untuk lampu, itu berapa watt Pak? Nah, lampunya cukup untuk ruangannya seperti ini, isi 50 butir. Dibutuhkan cuma 50 watt, 25 watt kali 2. Mereknya apa aja, pokoknya lampu pijar aja. Harus 25 watt kah atau boleh di atas, boleh di bawah? Kalau di bawah 25 watt bisa, tetapi panasnya lama sekali ruangannya, Pak. Kalau misalnya wattnya lebih tinggi dari 25, terlalu cepat panasnya, suhunya jadi nggak ini. Tidak maksimal hasilnya? Iya. Baik. Nah, lalu selain bahan-bahan elektronik tadi ini ada motor, terus ada switch-nya juga, lalu apa lagi Pak yang dibutuhkan? Ada kipas, nah seperti ini kipas pendingin meratakan suhunya juga, ya kipas untuk mengatur suhu panasnya. Terus ada, kalau saya lihat ini ada trafo juga. Butuh berapa trafo Pak untuk mesin penetas telur ini yang 50 butir? Cukup 1 Pak. Ini trafo khusus untuk kipasnya, karena kipasnya DC. Kalau saya lihat sini kipasnya ada 2 Pak ya? 2, benar 2. Kalau ini sedang masang apa nih Mas? Ini untuk pemasangan kipas. Kipas. Kipas ini kita menggunakan DC 12 ton, itu menggunakan tahanan satu dengan Jagonya berapa ya? harganya dia 1.500 atau berangkatnya dengan 25 volt. Iya. Berangkatnya dengan tahanan dia beri 1 ampere juga yang kapital. Oke. Nah, ini tinggal dipasang di solder gitu. Pemasangan ini dia harus teliti karena kayak kalau kita asal masang, tadi akan sedikit aku akan memang. Nah, kebetulan Pak saya dulu pernah belajar elektronik. Boleh saya coba? Boleh, silakan ya, Mas. Coba. Nah. Iya. Jadi kabel putih Ya, ini. putih dia mengejar panas. Iya. Biasanya kalau untuk pemasangan perangkat-perangkat elektronik ini butuh waktu berapa lama Pak? Ini sih ya, paling lambat ya 15 menit. Sekitar 700.000. 700.000. Pendapatan sampingan. Perangkat elektroniknya sendiri. Yang paling vital itu sebenarnya apa Pak? Pemasangan ini. Motor penggerak. Motor penggeraknya. Iya, ini juga vital. Kalau ini dipasangnya rusak, dia tidak bisa bergerak sehingga pas saat pemutaran telur itu dia tidak bisa berjalan. Ya udah, gagal semua tetasannya. Ya. Kalau di motor penggerak ini ada 2 switch ya, Iya. dengan rangkaian kabel, dan ini nanti akan disambung ke trafo. Oke. Alat itu berputar sekali 3 jam macam otomatis, jadi nggak usah diputar-putar. Berputar Sekali 3 jam. Tadi kan ada timernya juga, sekali 3 jam dia berputar otomatis. Gunanya apa berputar otomatis itu? Jadi kuning telur itu tidak nempel di kulit. Ya, kalau dia tidak diputar-putar, kuning telurnya nempel ke kulit. Nah, kalau nempel ke kulit, itu telur bisa mati. Jadi makanya sering diputar. Nah Pak, ini kan box telur yang sudah jadi. Benar. Belum ada telurnya. Pastinya pemirsa juga ingin tahu kalau yang sudah jadi dan sudah ada telurnya, proses kerjanya bagaimana? Kita bisa lihat Pak? Boleh, mari kita lihat di tempat satu lagi. Kebetulan saya punya peternakan di sana. Di sana sudah ada telur-telurnya sedang dieramin. Menarik tuh. Mari saya kemari. Kegagalan penetasan telur kerap terjadi pada minggu ketiga, saat kondisi embrio sudah terbentuk sempurna, tetapi belum mampu untuk menetas. Hal ini disebabkan pemanasan telur yang Ini saya sudah berada di ruangan milik Pak Arman, di mana saya sekarang dikelilingi oleh box-box dari box-box butir telur yang sudah jadi begitu ya. Ada yang kapasitasnya 50 telur, ada yang kapasitas ini berapa Pak? 140 butir telur, Pak. Ini telur apa nih Pak? Buaya? Bukan? Bukan. Ini telur ayam, Pak.
Ini telur ayam. Nah, ini di dalamnya sudah disusun rapi. Nah, kita kerjanya cuma dia sudah beroperasi sendiri, hanya kita letakin telur. Namun sebelumnya sudah dibersihkan ya telurnya. Kemudian secara otomatis nanti dia akan mutar-mutar setelah di depan otomatisnya. Mutar seperti ini, jadi ciri kerjanya. Baik. Nah, contoh nih. Seperti ini telur nggak dibuahin karena dia bening langsung, beningnya tidak ada embrio ayam jantannya di sana. Nah, ini setelah berapa hari telur itu menetas boleh dimasukin ke sini, Pak? Ini setelah telurnya itu bertelur, ya setelah 5 hari baru bisa kita cek apakah dia di embrionya dibuahin atau tidak. Kalau seperti ini Tidak dibuahin. kalau yang dibuahin seperti apa? Dia bentuknya dia ada hitam. Nah ini gelap. Jadi ketika diteropong telur dia gelap. Ini sudah dibuahi, artinya ini siap untuk ditetaskan Benar. melalui alat ini. Iya. Nah, kalau yang tidak dibuahi tadi, tinggal nggak usah, tinggal diganti aja. tinggal diganti aja. Nggak usah ditetasin lagi. Ini kan pasti dibutuhkan listrik. Nah, kendalanya kan kalau di Jakarta, kota-kota gitu Pak ya, sering listrik itu matinya mungkin tidak hanya 1 jam, bahkan lebih dari 2 jam. Nah, itu kendalanya bagaimana Pak? Sementara ini alat ini butuh listrik begitu. Saya sudah siapkan cadangan, jadi di bawah ini bisa dipanaskan dengan lampu minyak tanah, ya dipanasin semacam pemanas darurat. Jadi bisa juga. Jadi kalau lampu mati, setelah lampu mati 2 jam, Bapak taruh lampu, misalnya lilin atau minyak tanah. Minyak tanah. Udah dipanasin aja sedikit. Kalau harga telurnya sendiri Pak kita dapat, Ya. itu harga telur kita beli dengan harga berapa? Kalau kita berbicara masalah ongkos produksi nih Pak. Ya. Di pasaran harga telur itu 1.500 sampai 1.800 telur ayam kampung. Nah, kalau Bapak tetaskan biasanya kalau misalnya ayam itu bisa setelah menetas di OC-nya itu 5.000 sampai 7.000 rupiah per ekor. Per ekor. Artinya dari harga 1.800 per telur setelah 18 hari Pak ya. 7.000. Hasilnya 1 ekor ayam kecil itu 7.000. Kalau Bapak tetasin berarti sekitar 700.000 700.000 pendapatan sampingan. pendapat sampingan dan itu kita dapatkan setiap bulan. Iya. Cukup menarik pemirsa. Kan lumayan Pak, dia bisa kerja sendiri. Itu kalau kita punya mesin penetas telur yang 100. Kalau kita punya 2, 3, 4, 5. Jadi Bapak siang malam cari duit. Siang malam kerjanya ini, malamnya kerja mesin tetas, siangnya kerja Bapak di kantor. Menarik sekali. Nah, pemirsa, ini adalah ayam yang baru saja menetas dari mesin penetas telur yang kapasitasnya 50 butir, Pak ya. Ya, ini 50 butir. Kalau kita punya 100 butir telur yang sudah menetas dan satu ayamnya dihargai Rp7.000, Anda bisa bayangkan seperti yang tadi saya bilang, Rp7.000 dikalikan 100 butir. 100 butir artinya ada sekitar Rp700.000 penghasilan setiap bulannya. Menarik sekali. Pak Arman, terima kasih informasinya. Tadi kan saya mau mencoba untuk membuat mesin penetas telur ini. Kalau saya kesulitan, saya beli Pak ya? Benar, boleh Pak. Boleh Pak ya? Harga khusus. Harga khusus. Terima kasih Pak Arman.